Pada kesempatan ini, saya akan membahas secara menyeluruh tentang sistem akuntansi pemerintahan pusat atau SAPP. SAPP merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara karena melalui sistem inilah seluruh transaksi pemerintah pusat mulai dari penerimaan pajak, belanja kementerian, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan aset negara dicatat, diproses, dan dilaporkan secara akuntabel. Dalam pengertian SAPP sendiri adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana pemerintahan pusat melakukan pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan setiap aktivitas keuangan. Sistem ini terdiri dari prosedur, dokumen, dan aplikasi integritas yang digunakan oleh seluruh kementerian atau lembaga. SAPP memastikan bahwa setiap rupiah yang masuk ke kas negara maupun yang dikeluarkan dari APBN dapat ditelusuri melalui catatan akuntansi yang sah. Misal, ketika Kementerian Kesehatan membeli obat untuk rumah sakit daerah, transaksi tersebut akan muncul dalam berbagai sistem seperti SAKTI, SPAN, SAU, hingga SIMAK BMN. Jadi, satu transaksi bisa mempengaruhi beberapa laporan sekaligus. SAPP bukan hanya sebuah sistem internal, tetapi merupakan kewajiban konstitusional pemerintah. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi pondasinya. Yang pertama, ada UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Kedua, ada UU nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang mewajibkan pemerintah menyusun laporan keuangan yang dapat diaudit. Lanjut, ada dasar hukum yang paling penting adalah PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Melalui peraturan ini, pemerintah resmi menerapkan basis akrual dalam pelaporan keuangannya. Dengan basis akrual, pemerintah tidak hanya mencatat aktivitas kas, tetapi juga mencatat pendapatan yang menjadi hak pemerintah, beban yang menjadi kewajiban, serta keseluruhan aset dan liabilitas yang dimiliki. Selanjutnya, ada prinsip akuntansi pemerintah. Dalam menjalankan SAPP, pemerintah berpegang pada beberapa prinsip akuntansi. Prinsip utama adalah penerapan basis akrual dalam laporan operasional, neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Artinya, pendapatan dicatat ketika menjadi hak dan beban dicatat ketika kewajiban muncul, meskipun kasnya belum bergerak. Sementara untuk laporan realisasi anggaran, pemerintah masih menggunakan basis kas yang menekan kapan kas benar-benar diterima dan dikeluarkan. Ini penting untuk melihat apakah realisasi APBN sesuai dengan penganggaran yang telah ditetapkan. Lanjut, ada prinsip lainnya adalah konsistensi, materialitas, kendala, dan penyajian wajar. Semua prinsip ini menjamin bahwa laporan keuangan pemerintah dapat dipercaya, tidak dimanipulasi, dan dapat dibandingkan antar tahun. Di slide selanjutnya ada tujuan SAPP. Nah, SAPP dirancang bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi memiliki tujuan strategis. Tujuan utamanya adalah menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan negara. Misalnya, dengan melihat laporan realisasi anggaran, pemerintah dapat menilai apakah suatu kementerian mampu menyerap anggaran secara efektif atau tidak. Dengan melihat neraca, pemerintah dapat mengetahui nilai aset negara yang terus bertambah, seperti jalan jembatan, gedung, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, SAPP juga menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Setiap tahun, laporan keuangan pemerintah pusat diaudit oleh BPK
dan masyarakat dapat mengakses hasilnya. SAPP terdiri dari beberapa subsistem yang saling melengkapi. Yang pertama adalah sistem akuntansi umum atau SAU, yakni sistem yang mencatat transaksi anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang kedua adalah sistem akuntansi barang milik negara atau SABMN, yaitu sistem pencatatan aset dan barang milik negara termasuk gedung, kendaraan, dinas, perangkat komputer, hingga persediaan obat dan bahan habis pakai. Kemudian ada sistem akuntansi kas negara yang mencatat setiap arus kas masuk dan keluar dari kas negara. Ini terkait erat dengan Treasury Management di bawah DJBP. Terakhir, ada sistem akuntansi transfer yang mencatat seluruh transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun dana desa. Berikut ada siklus akuntansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, SAPP bekerja melalui sebuah siklus akuntansi yang sistematis. Proses dimulai dari identifikasi transaksi, misal terbitnya SPM atau SPD, SP2D, penerimaan pajak atau pembelian barang. Bukti transaksi tersebut kemudian dicatat melalui aplikasi Sakti. Setelah tercatat, data transaksi diposting ke buku besar untuk menghasilkan saldo akun yang valid. Pada akhir bulan, triwulan, dan tahun, seluruh kementerian atau lembaga menyusun laporan keuangan berjenjang dengan mulai dari UAKPA, UAPPA, UAPPA E1 hingga UAPA. Pada akhir, seluruh data tersebut dikonsolidasikan menjadi LKPP, yaitu laporan keuangan pemerintah pusat yang diaudit oleh BPK. Nah, berikut ada jenis laporan keuangan. Laporan keuangan Kementerian Pusat terdiri dari 6 jenis laporan utama. Pertama, ada LRA atau laporan realisasi anggaran, menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi. Yang kedua, ada neraca, menampilkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Yang ketiga, ada LO atau laporan operasional, menunjukkan aktivitas ekonomi berbasis akrual. Yang keempat, ada LPE atau laporan perubahan ekuitas, menjelaskan pergerakan ekuitas pemerintah. Yang kelima, ada laporan arus kas atau LAK, menunjukkan sumber dan penggunaan kas. Lalu selanjutnya ada CALK atau catatan atas laporan keuangan, berisi penjelasan naratif atas semua laporan di atas. Selanjutnya ada manfaat SAPP. Nah, SAPP memiliki manfaat yang sangat strategis. Dengan sistem ini, pemerintahan tidak hanya bisa memastikan bahwa pencatatan keuangan tertib, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. SAPP juga mempermudah auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Tanpa sistem yang baik, pencatatan akan sulit diverifikasi dan pemerintah tidak akan mampu mendapatkan opini PTP dari BPK. Meski sudah maju, implementasi SAPP masih menghadapi tantangan. Kompetisi SDM akuntansi antar satuan kerja menjadi bervariasi. Ada satuan kerja yang sudah sangat paham akrual, ada juga yang masih kesulitan. Integrasi aplikasi pun masih
perlu pembenahan. Misalnya, data BUMN dari SIMAK atau SIMAK harus cocok dengan data keuangan di SAKTI. Selain itu, penilaian aset negara yang sangat besar seperti jalan, irigasi, jaringan, dan gedung membutuhkan keahlian teknisi yang tidak mudah. Dalam kesimpulan, SHPP adalah fondasi penting dalam menjaga tata kelola keuangan negara. SHPP memastikan seluruh transaksi APBN dikendalikan secara tertib, terukur, dan transparan. Dengan penerapan SAP berbasis aktual dan aplikasi yang terus dikembangkan, pemerintah mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan pada publik. Sekian pembahasan materi presentasi tentang SAPP. Semoga bermanfaat. Terima kasih.